Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya muliakan para pimpinan Ram Caniago, alhamdulillah kita berkumpul, Masya Allah ya, dari DPW Jawa Barat, DPW Jabodetabek, Masya Allah, dan Bekasi Raya. Nah, mudah-mudahan ya Allah melimpahkan ya keberkahan bulan Ramadan kepada Rang Caniago khususnya, dan kepada kaum muslimin ya dan bangsa ini pada umumnya. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih kepada Bunda Kanduang Ibu Inet yang telah bersedia untuk menjadi tuan rumah. Alhamdulillah. Semoga tuan rumah ya, yang selalu diberkahi, ya, selalu menjadi keluarga yang istiqamah insya Allah. Bulan Ramadan adalah bulan pensucian diri. Qad aflah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa zakara asma rabbih fasalla. Bal tu'siruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya mengingat Tuhan dan menyembahnya. Sayang, kau utamakan dunia, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ini sungguh ada pada suhuf terdahulu kitab Ibrahim dan Musa. Jadi bulan Ramadan bulan pensucian diri. Mari kita sucikan akidah kita dengan syahadat. Kita sucikan diri kita dengan salat. Kita sucikan pergaulan kita dengan maaf. Dan kita sucikan bangsa ini dari maksiat. Sucikan akidah dengan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Muhammad itu utusan Allah. Ini soal akidah tidak boleh goyah. Ya, kita harus mantap. Akidah mantap, iman kuat, insya Allah apapun persoalan hidup kita tidak akan membuat kita mengeluh. Kita akan menjalani dengan istiqamah, tetap lurus di jalan Allah, tidak berbelok dan tidak mau pula dibelokkan. Kenapa? Karena kita selalu merasa beraudiensi dengan Allah. Kita percaya ujian itu bukan siksaan dari Allah, bukan. Tapi itu karunia Allah untuk kita selalu ingin dekat dengannya. Banyak orang yang dikasihkan berlimpah, harta berlimpah, pangkat yang tinggi, harta yang banyak. Tapi justru itu yang membuat dia lupa. Alangkah beruntungnya kita walaupun hidup pas-pasan, tapi senantiasa ingin dekat dengan Allah.
Apalagi di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah dan maghfirah ini. Ya, coba kita tingkatkan kualitas ibadah kita. Yang pertama, ya, jangan lupa, ya seperti Ramadan kita tarawih, kita tingkatkan salat sunat kita, ya, dan kita tingkatkan kualitas ibadah kita yang lainnya. Ya. Nah, jadi saudara, kokohkan akidahmu dengan syahadat. Yang kedua, sucikan dirimu dengan salat. Nah, ini penting. As-salah, as-salah, as-salah. As-salah ibaduddin faman tarakaha faqad aqamaddin wa man aqamaha haddamaddin. Salat itu tiang agama. Kalau kau dirikan salatmu, agamamu akan teguh. Jika kau tinggalkan agamamu, akan runtuh. Nah, sebelum meninggalkan biasanya ada tangga-tangga kecil terlebih dahulu. Ya, menunda-nunda, kemudian melalaikan, lalu meninggalkan. Karena itu salatlah tepat waktu. Jika perlu kita nungguin waktu salat itu. Oleh sebab itu, saudara, tingkatkan kualitas salat kita. Ya. Kalau kita udah salat tapi kita masih melakukan yang ma'ruf kita lalaikan, yang mungkar masih kita kerjakan, ini berarti salat kita belum benar. Perbaiki salat kita. Salat itu adalah soul, jiwa kita, jiwa. Ketika kita takbir Allahu Akbar, bacaan salat itu adalah jiwa kita. Ya. Bacaan salat itu seakan-akan ada roh baru masuk ke dalam hati ini, tersablon relung jiwa ini, merefresh ke wajah kita, mencerahkan akal cerdas kita, ya, dan menyentuh rasa kita, insya Allah. Masya Allah, di bulan Ramadan ini, ya, rasa kita terasah. Ketika melihat seseorang hidupnya susah, tersentuh, kita ingin apa yang bisa kita buat untuk itu. Apa yang kita bisa lakukan untuk dia. Ya. Nah, karena itu, sekali lagi, kalau kita sudah merasa sholat, tapi kita masih jauh, sering melakukan larangan-larangan agama, nah, perbaiki sholatmu. Sekali lagi, perbaiki sholatmu. Selanjutnya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Bersihkan hartamu dengan zakat. Zakat banyak, cuma 2,5%. Apakah ibu merasa harta itu milik ibu? Tidak. Milik bapak. Harta itu milik Allah. Allah perintahkan kepada Muhammad, katakan qul lima ma fis samawati wal ardh. Katakan, hai Muhammad, siapa yang punya yang di langit dan di bumi? Kalau pertanyaan ini ditujukan kepada kita, bisa nggak kita menjawabnya? Oh, dengan gampang gitu jawabnya. Tapi ada rahasia yang perlu kita renungkan. Apa rahasianya? Anehnya Allah tidak
memberikan kesempatan kepada Muhammad untuk menjawab langsung. Ya, jawab itu dituntun oleh Allah. Kata Allah, qul lillah, katakan Muhammad milik Allah. Apa susah mengatakan itu? Tidak, semua kita bisa mengatakan itu. Kata orang sekarang, gampil itu mah. Ya. Tapi maksud Allah menjawabnya dengan lisan, bukan hanya dengan lidah. Kalau lidah tak bertulang, apapun bisa diucapkan. Ya, hari ini iya, besok no, itu bisa saja. Ya. Tapi Allah menghendaki kita mengucapkannya, ya, menjawab sikap dengan perilaku. Betul milik Allah. Itu ya. Harta ini milik Allah, bukan milik kita. Nah, kalau milik Allah, sekarang sang pemilik meminta tolong bersihkan hartamu itu, keluarkan zakatnya 2,5%. Kenapa masih banyak yang ingkar? Maaf. Ini koreksian bagi kita. Ya. Kalau memang milik Allah, kok pemilik memerintah keluarkan 2,5%? Ya. Nah, saudara yang berbahagia, itu maaf, saya ingin mengajak sekalian untuk merenungkan. Coba dianalogikan dengan bagaimana ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, ya, lewat akan disampaikan kepada anak semata wayang, bayangkan. Tapi karena ini perintah Allah, mau tak mau aku harus sampaikan ini. Diajaklah duduk di sebuah lembah Mina yang sepi. Duduk berdua, lalu dia berkata, anakku Ismail, iya ayah. Tadi malam ayah bermimpi. Iya ayah. Di dalam mimpi itu kau kusembelih sayang. Kata-kata itu diucapkan oleh Ibrahim secara cepat agar apa? Agar tidak terdengar oleh telinganya sendiri. Biar bagaimanapun puluhan tahun merindukan anak, jenggotnya sudah putih, ubatnya sudah bertabur. Hampir umur 100 tahun baru diberi tanda bahwa dia akan punya anak. Sekarang sudah mulai remaja. Sekarang diperintahkan untuk disembelih. Selama dia manusia pasti ada rasa khawatir, rasa cemas, tapi karena perintah Allah, karena akidahnya kokoh, imannya kuat. Nah, yang perlu kita tangkap di sini, perintah Allah menyembelih Ismail bukan bermaksud untuk membunuhnya. Bukan. Maksud Allah memerintahkan adalah untuk menanggalkan kepemilikannya. Ini yang perlu kita anggap. Ya. Bahwa Ismail memang anak Ibrahim, tapi dia milik Allah. Oleh sebab itu ketika perintah ini akan dilaksanakan, maka iblis datang menggoda Siti Hajar. Wahai Siti Hajar, tahukah engkau bahwa anakmu Ismail semata bayang? Satu-satunya, begitu lama aku rindukan dia. Anak kasih si berantulang, tautan hati, pautan jiwa, tempat cinta kasih berlabuh. Kalau bukan cinta kepada Siti, kepada Ismail, sekarang dia sudah remaja. Dan Allah
memerintahkan untuk menyembelihnya. Apakah akan kau biarkan? Di mana rasa keibuanmu? Di mana bukti cintamu? Apa jawab Siti Hajar? Ismail memang anakku. Ismail lahir dari rahimku. Aku yang mengandungnya 9 bulan. Tapi Ismail bukan milikku. Ismail milik Allah. Kalau sang pemilik yang memerintahkan, apa hakku? Dikasih kesempatan untuk mengandung dia, itu sebuah karunia yang luar biasa. Aku sudah sempat menyusui dia sampai dia sekarang remaja. Itu sebuah karunia yang tak terbalas olehku. Sekarang kalau sang pemilik datang memerintahkan sembelih, apa hakku? Nah ini ya peranan jika akidah kokoh, iman kuat, insya Allah. Nggak ada yang bisa membatasi antara kita dengan Allah, nggak ada. Apakah harta itu milik kita? Tidak. Sekarang tanya diri kita masing-masing, siapa Ismailmu? Siapa Ismail kita? Setiap yang kita cintai itu adalah Ismail kita. Anak kita Ismail kita, jabatan kita Ismail kita, harta kita Ismail kita, suami kita, istri kita, ilmu kita, kecerdasan kita, apa milik kita? Walaupun kau belajar sekian puluh tahun sehingga kau menjadi S1, S2, S3, bahkan profesor, tapi apakah kecerdasanmu itu milik kamu? Milik kita? Tidak, saudara, tidak. Dulu kita dilahirkan, kaifa takfurullahi billah. Allah bertanya, kenapa kau kafir kepada aku? Kata Allah. Kalau di dalam surat Al-Hajj, surat 22 ayat 25, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min turab. Sesungguhnya telah aku ciptakan manusia dari turab, dari tanah. Ya. Kemudian tanah itu Allah rubah menjadi air mani. Air mani itu dirubah menjadi darah. Darah itu dirubah menjadi daging. Kemudian disimpan di dalam rahim. Dalam waktu yang ditentukan oleh Allah. Dalam hadis dijelaskan umur 9 bulan 10 hari. Maka dilahirkan ia ke dunia. Masya Allah. Mungkin ada yang bertanya, kok dari tanah loh kok bisa jadi air mani? Nah, tanah yang mengandung zat-zat anorganis, ya, zat anorganis itulah yang diisap oleh akar. Ya, akar tumbuh-tumbuhan, dari akar ke batang, dari batang ke dahan, dari dahan ke ranting, di ranting nanti masuk ke daun, di daun itu nanti bertemu dengan butir klorofil. Zat-zat anorganis itu dirubah menjadi zat organis, kemudian disebar lagi ke seluruh tumbuh-tumbuhan. Ada yang ke buah, buah dimakan oleh manusia, oleh orang tua kita, oleh kita. Nah, sari pangkamiakan itulah yang menjadi nutfah, zat kehidupan. Ya, tadinya dari tanah, lalu berubah menjadi nutfah. Kalau laki-laki disebut sperma, laki-laki disebut sperma dalam testis, wanita disebut ovum dalam ovarium. Manakala nanti sperma itu membuahi ovum dalam proses embrional. Nah, disitulah terjadi terwujud janin yang sempurna. Dia sudah berubah, ya sekitar terbuan dia sudah berubah menjadi darah. Darah lama-lama dia menjadi daging. Daging itu dibungkus, ya, dan ditaruh di dalam rahim dalam masa yang ditentukan oleh Allah. Ya, Rasulullah mengatakan umur sudah. Tadinya
roh jasmani kita belum ketemu. Jasmani kita masih bertebaran di atas bumi ini. Ya, di tanah, menjadi tanah. Roh kita masih di alam azali, alam lahud absra. Ya. Alam ruh, alam Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kedua orang tua kita bertemu. Ya, sperma membawahi ovum. Nah, umur 120 hari, maka menurut hadis, maka ditiupkan roh. Dari mana? Dari alam roh. Sebelum ditiupkan, kita berjanji semua. Ya, sebelum ditiupkan, alastu birabbikum? Allah bertanya, benarkah aku Tuhanmu? Allah bertanya. Semua roh menjawab, qalu. Semua kita berkata, bala, syahidnya benar. Engkau ada Tuhan kami. Tiupkan roh. Nah, di sini sudah ada kehidupan. Kenapa? Jasmani dan rohani sudah ketemu. Dia terus berproses sampai dia lahir. Ketika lahir kita full, sempurna dalam arti kita punya kaki, punya mata, punya telinga, punya hati, punya jantung, ya, punya lidah untuk bicara, punya akal. Tapi pada saat itu belum berfungsi dia. Kaki dah punya tapi belum bisa melangkah. Ya, belum bisa. Mulut sudah bisa, tapi tidak bisa, paling hanya ngomongnya la. Cuman itu doang. Tapi lama-lama Allah asah itu, dia bisa. Ya. Akal sudah punya, tapi belum berfungsi. Kemudian Allah beri kemampuan untuk ingat. Makin lama makin ingat. Makin lama makin ingat. Melalui pendidikan, akal itu diasah menjadi cerdas. Ya, dia menjadi sarjana. Ya. S1, S2, S3, guru besar. Ya, Masya Allah. Siapa yang memberi ilmu itu? Siapa yang punya ilmu itu? Allah. Untuk apa? Semua ini diberi oleh Allah. Yang tadinya kita mati lalu dihidupkan. Setelah dihidupkan, dihidupi. Tidak dihidupi saja, dikasih kecerdasan, dikasih pekerjaan, dikasih istri, dikasih suami, dikasih anak. Apa yang gak ada dikasih? Nah, untuk apa semua itu Allah kasih? Ini yang perlu harus selalu kita ingat ayat ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Ingat ini, ya. Surat 56 ayat 51. Ya. Tidaklah letakkan ayat ini di antara kedua mata kita. Ya. Ketika kita mau tidur, ingat, aku hidup ini untuk beribadah. Insya Allah. Ya, sadar kita, wah kita untuk mudah-mudahan tidur kita nilainya ibadah. Ya. Ketika kita bangun, yang terlihat pertama adalah wa ma khalaqtul jinna wal insan. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Kita ingat itu, Masya Allah. Insya Allah setiap apa yang kita pikirkan, yang kita kerjakan, yang kita rencanakan, insya Allah nilainya ibadah. Oleh sebab itu agar nilainya ibadah, mulailah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Lam yubda bi bismillahi fafu'ata. Tidaklah aku mulai sesuatu pekerjaan apapun kecuali dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Nilainya ibadah. Ya. Jadi ingat, tolong yang saya pesan betul, tolong ingat surat Az-Zariyat ini. Ya, 56 ayat 51. Tolong itu selalu diingat itu. Ya, saya walaupun saya sudah dipanggil Buya oleh orang, dan ini saya, dan itu pemberi semangat saya. Ya,
Walaupun penyakit di tubuh saya sudah berelot, tapi semangat untuk menggali ilmu, ingin menyampaikan ilmu selalu ada. Selalu ada. Saya malam itu jangan tidur. Padahal dokter sudah wanti-wanti ke saya, Buya harus tidur malam paling lambat jam 11. Tidur malam tuh nggak bisa diganti dengan tidur 3 jam di luar siang. Iya dokter. Nah habis gimana? Saya ngalirnya kalau malam itu kerja itu ngalir dia. Ya. Saya berserah diri aja kepada Allah. Saya pengen ibadah. Kalau memang di situ aja saya ya sudah. Ya. Nah sebaiknya enggak perlu begitu karena sudah terbiasa begitu. Ya kita itu lebih baik. Ya. Jadi ini saya ingat wanti-wanti tolong ya ingat ayat ini dan insya Allah ya kepada ibu-ibu ya bapak yang hadir di sini mudah-mudahan dengan lapang hati untuk menerima setiap dakwah kita. Boleh jadi japri-japri akan saya kirimkan. Saya setiap hari itu minimal itu asisten saya dan itu minimal itu sekitar 2.500 orang yang dikirimin itu. Untuk apa? Untuk dakwah. Saya cemas. Apa yang saya cemaskan? Sekarang ini sekarang ini kan zaman apa? Dunia maya ini. Dunia maya ini dunia yang penuh dengan peperangan. Semua kita menuju ke sana. Nggak ada yang bisa. Itu masuk silakan yang bisa masih bisa. Ya. Nah, masuk. Nah, mesti bisa. 2 orang lagi bisa. Ya. Ya. Kenapa? Okay. Ya. Nah, oke. Jadi sampai di mana tadi ini? Saya penyakitnya pertama palupo. Lupa banget saya. Lupa banget saya. Hah? Iya, ya mudah-mudahan. Nah, itu. Jadi kita ya, perlu untuk senantiasa mengingat bahwa kita hidup ini untuk beribadah. Kita tingkatkan kualitas ibadah kita, ya terutama dalam bulan Ramadan saya ingat, ya setiap hari jangan lupa baca Al-Quran. Tidak hanya bulan Ramadan, kalau bisa 1 hari itu 1 juz. Kalau tidak setengah juz. Kalau tidak seberapapun. Kalau tidak baca kita nyesal. Aduh hari ini aku gak baca Al-Quran. Al-Quran itu dan sunnah itu way of life. Jalan hidup kita. Jalan hidup kita. Kompas itu. Kemana kata Al-Quran, kemana kata hadis. Itu yang harus kita tahu. Kalau Al-Quran dan hadis melarang, jauh itu. Kalau Al-Quran hadis memerintahkan. Ya, Al-Quran yang perintahkan, Al-Hadis yang menjelaskan. Nah, mudah-mudahan nanti satu ketika saya menyarankan. Terutama bimbing anak-anak kita. Saya ada buku bagus, ya bukan apa, sekedar informasi saja. Buku saya yang 2 jilid itu Masya Allah. Kalau saya bicara, banyak saya bicara justru orang-orang pabrik. Kalau saya bicara di Bekasi sini, ini kan ada pabrik Suzuki di sini. Saya pernah khotbah Jumat di situ. Lalu yang ambil, padahal Jumat kan waktunya singkat, apalagi di pabrik, ya itu streng betul waktu. Itu selesai, saya bilang bagi yang benar, Anda menulisnya buku saya silakan isi form, ya nanti setelah sebelum pulang ambil bukunya bisa dibawa. Berapa orang yang ambil itu? 258 orang. Coba, Masya Allah. Ya, itu bukan hanya di situ di pabrik di Yamaha. Yamaha itu ya di atas 200 juga. Cuma hanya khotbah saja. Ya, khotbah itu waktunya singkat. Ya, bukan apa-apa. Kenapa? Karena buku yang kitab hadis yang susunan itu dilengkapi dengan indeks, ya ada teks Arabnya, ada artinya, ada syarahnya. Syarah itu penjelasan.
Jadi setelah kita baca hadisnya, lalu kita baca artinya, lalu kita baca penjelasannya. Penjelasannya insya Allah walaupun gak panjang tapi nyampe di hati insya Allah. Ya, nah itu penting. Jadi kalau kita punya persoalan dalam hidup, lalu kita solusinya kemana? Ya, mau kepada hadis, lihat di hadis karena itu ada indeksnya. Cari tentang apa? Tentang cinta, buka indeks yang dengan huruf C, cinta. Misalnya cinta, man ahabbalil cinta, ya cinta itu kan banyak, cinta Allah ya sembah, ya dan cinta cewek ya lamar gitu ya, cinta bangsa ya berbakti, ya dan sebagainya. Nah misalnya buka di C cinta, nah pilih cinta yang apa? Oh cinta Allah, misalnya man ahabbalillah wa abghadalillah wa mana'alillah faqad istakmalal ilman. Barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, dan menahan karena Allah, itu pertanda imannya telah sempurna. Masya Allah. Cintailah karena Allah, bukan karena dipuji. Apapun kita cintai, cintailah karena Allah. Apapun yang kita benci, bencilah karena Allah. Nah bagaimana cara mencarinya? Kalau gitu, di kitab itu ambil satu indeks hadisnya, buka indeksnya di. Oh iya, baik. Baik, saya kira itu saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih. Ya. Mari kita berdoa. Allahumma laka samtu wa bizalika amantu wa ala rizqika aftahtu birahmatika ya arhamar rahimin. Ya semoga insyaallah puasa kita diterima. Ya terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.